Pembahasan pada lembar 4 kali ini adalah portal bergoyang dengan menggunakan metode cross. Suatu portal dikatakan bergoyang apabila yang pertama, beban yang tidak simetris bekerja pada portal yang simetris atau portal yang tidak simetris. Kemudian, ada beban simetris yang bekerja pada portal yang tidak simetris. Yang ketiga, portal yang tidak memiliki kaitan dengan konstruksi lain sehingga dia dapat bergoyang. Yang keempat, memiliki nilai kekakuan yang tidak sama atau nilai EI-nya tidak sama. Dan tinggi portal atau kaki portal tidak simetris atau tidak sama. Misalkan satu lebih panjang, yang satunya juga lebih pendek. Perhatikan struktur portal sederhana seperti ini. Di sini ada suatu portal yang simetris dengan kaki portal yang sama panjang, dibebani oleh beban P yang bekerjanya tidak simetris pada portal ini. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa beban luar P menimbulkan momen internal atau momen dalam di titik B dan C, ini titik B dan C yang tidak sama besar. Akibat dari momen yang tidak sama besar ini, akhirnya portal ini akan mengalami perpindahan horizontal sebesar delta yang disimbolkan oleh segitiga ini ke arah kanan. Nah, berarti portal yang seperti ini dikatakan suatu portal yang bergoyang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya di sini ada dua, yaitu yang pertama, ini merupakan suatu portalnya sama seperti yang sebelah kiri ini tadi, tapi di titik C, titik yang akan mengalami perpindahan horizontal, dia diberikan suatu tumpuan atau diberikan tahanan agar dia tidak bergoyang. Jadi, yang portal pertama ini dia mengilustrasikan suatu portal yang tidak bergoyang. Kemudian di sini ditambahkan dengan di sini ada gambar portal lagi, tapi di sini ada gaya ke arah kanan sebesar R atau di sini merupakan perpindahan horizontalnya. Jadi yang di gambar portal yang kedua ini merupakan portal yang mengalami suatu perpindahan. Sehingga, langkah-langkah penyelesaian untuk portal bergoyang adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, caranya adalah pisahkan portal sesuai dengan balok dan kolom penyusunnya atau menjadi suatu struktur yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, hitung faktor kekakuan di setiap balok dan kolomnya. Yang ketiga, hitung faktor distribusi balok dan kolom pada setiap titik kumpul atau joinnya. Yang keempat, di sini ada perbedaan, ada tahap 1 dan tahap 2. Untuk yang tahap 1 adalah akibat portal yang tidak bergoyang. Jadi sebenarnya langkah yang pertama sampai dengan yang keempat ini sama persis seperti langkah yang kita lakukan di portal tak bergoyang. Jadi mulai dari memisahkan portal, menghitung faktor kekakuan, faktor distribusi, kemudian momen primer akibat beban luar yang terjadi, dan kita mengerjakan tabel cross untuk yang portal tidak bergoyang. Kemudian untuk yang portal bergoyang di sini ada tambahan, yaitu di langkah yang kelima. Langkah yang kelima di sini saya tuliskan ada tahap kedua, yaitu akibat portal bergoyang, seperti gambar yang di slide sebelumnya juga. Nah, di tahap kedua ini atau pada akibat yang portal bergoyang, kita akan menghitung momen primer pada kolom saja akibat dari pergoyangannya. Kemudian setelah kita hitung momen primer akibat goyangannya, kita buat tabel cross yang prinsipnya sama seperti langkah yang keempat, dan kemudian di sini hasil momen ujungnya atau momen reaksi yang akibat dari pergoyangan atau akibat dari goyangannya merupakan nilai momen dalam suatu konstanta K. Jadi dia masih ada konstanta yang berupa K. Langkah selanjutnya adalah di sini kita akan mencari nilai dari konstanta K dengan menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0. Jadi di sini dari tahap 1 dan 2, setelah didapatkan momen reaksi dari tabel cross-nya, kita akan mencari besar reaksi tumpuan arah horizontal yang ada pada suatu kolomnya. Kemudian nilai reaksi itu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi di sini ada sigma FH ditambah sigma RH1
ditambah K dikalikan sigma RH2 harus sama dengan 0. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan nilai K. Dengan keterangan di sini, sigma F adalah jumlah beban luar yang arahnya horizontal. Sedangkan sigma RH1 adalah jumlah reaksi tumpuan yang searah horizontal akibat beban luar atau dari tabel cross yang pertama akibat dari portal tak bergoyang. Kemudian sigma RH2 yaitu jumlah reaksi tumpuan searah horizontal akibat dari pergoyangan atau dari tabel cross yang kedua akibat goyangan. Nah, setelah K diketahui, kemudian kita lanjutkan ke langkah yang nomor 7, kita jumlahkan momen ujung akibat dari beban luar atau dari tabel cross yang pertama dengan momen ujung akibat dari tabel cross yang kedua akibat goyangan untuk mendapatkan momen ujung atau momen reaksi akhirnya. Nah, di sini persamaannya adalah MI akhir sama dengan MI1 ditambah K dikali MI2. Karena kita tahu bahwa suatu momen reaksi di tabel cross yang kedua itu masih dalam suatu konstanta K. Sehingga di sini perlu kita kalikan dengan konstanta tersebut. Nah, di sini keterangannya MI akhir adalah momen ujung atau momen reaksi di titik I. Ya, ini nanti yang akan kita gunakan untuk melanjutkan pengerjaan free body-nya. Sedangkan MI1 yaitu momen ujung atau momen reaksi di titik I akibat beban luar, dan MI2 adalah momen ujung atau momen reaksi di titik I akibat dari goyangan. Momen primer akibat goyangan ini merupakan suatu yang baru pada bahasan portal bergoyang. Jadi, di sini ditentukan besar momen primer akibat goyangan yang terjadi dibagi menurut jenis tumpuan yang terjadi pada struktur portal. Yaitu yang pertama, jika tumpuannya jepit-jepit, maka momen primernya adalah sebesar 6 EI dikalikan delta per L kuadrat. Kemudian, jika tumpuannya jepit sendi, momen primer akibat goyangannya adalah 3 EI dikalikan delta per L kuadrat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Ada portal bergoyang seperti pada gambar ini, yaitu ada kolom AD dan BE dengan panjang kolom atau tinggi kolomnya sama, yaitu 5 meter. Ada balok CD sepanjang 1,5 meter, balok DE sepanjang 6 meter, dan balok EF sepanjang 1,5 meter. Kemudian di sini juga telah diberikan nilai kekakuannya di DE 1,5 EI, di kolom AD 3 EI, dan di kolom BE 2 EI. Dan ada beban luar di titik C merupakan beban terpusat sebesar 400 kg di sepanjang balok DE, ada beban merata sebesar 150 kg per meter. Di titik F ada beban terpusat sebesar 400 kg. Kemudian pada portal ini diberikan suatu perpindahan atau delta sebesar 100 kg meter pangkat 3 per EI. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung dan menggambar bidang MDN dengan menggunakan metode cross. Langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu kita harus memisahkan suatu portal itu yang terdiri dari balok dan kolom penyusunnya yang seperti tergambar pada slide berikut ini. Jadi di sini kita pisahkan mulai dari balok CD, di titik D kita berikan tumpuan jepit, kemudian balok DE yang tumpuannya jepit-jepit, kemudian balok EF di titik E tumpuannya jepit. Kemudian untuk kolomnya juga sama, kita pisahkan menjadi kolom AD, tumpuannya juga jepit-jepit, dan di kolom BE, tumpuannya juga jepit-jepit. Jadi pemisahan batangnya atau pemisahan portalnya adalah sebagai berikut. Kemudian, setelah kita pisahkan, kita mulai menghitung, ini merupakan tahapan yang pertama, yaitu analisis struktur pada portal yang tidak bergoyang. Caranya sama persis seperti pada bahasan portal tidak bergoyang kemarin. Jadi mulai dari menghitung momen primer akibat beban luar. Jadi di sini ada momen primer DC
yaitu sebesar 400 dikalikan 1,5, karena di balok DC atau CD merupakan jepit bebas atau cantilever, sehingga momen primernya yaitu gayanya dikalikan dengan jaraknya. Di sini ada tanda negatif karena arah dari momen DC adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini momen primer DC adalah minus 600 kg meter. Kemudian sedangkan di momen primer EF ini juga batangnya cantilever, jepit bebas, dengan beban yang sama seperti di balok DC, sehingga momen primer EF adalah sebesar 600 kg meter karena dia arahnya searah jarum jam. Nah, sedangkan di momen primer DE, di sini momen primer DE adalah balok yang diberikan tumpuan jepit-jepit dengan beban merata di sepanjang bebannya, di sepanjang baloknya. Jadi kita bisa melihat di tabel momen primer yaitu besarnya 1/12 dikalikan QL kuadrat. Tinggal kita masukkan saja 1/12, Q-nya 150 dan L-nya adalah 6 kuadrat. Sehingga hasil dari momen primer DE adalah 450 kg meter. Nah, selanjutnya untuk momen primer di ED di ujung lainnya berarti nilainya sama tapi arahnya berlawanan, sehingga di sini minus 450 kg meter. Untuk momen primer di kolomnya, karena dia tidak ada beban luar, maka hasilnya adalah 0 semuanya. Setelah momen primer akibat beban luar dihitung, kita menghitung kekakuan baloknya atau faktor kekakuannya. Di sini ada titik D dan titik E, karena di titik D dan titik E ada batang yang lebih dari 1. Nah, di sini ada KDA, karena tumpuannya jepit-jepit semua, maka kita pakai 4 EI per L. Maka di sini ada 4 dikalikan 3 EI per 5, hasilnya 2,4 EI. Sedangkan KDE yaitu 4 dikalikan 1,5 EI per 6, hasilnya adalah 1 EI. Untuk di titik E, ada KED dan KEB. Untuk KED hasilnya adalah 1 EI yang sama dengan KDE. Kemudian KEB adalah hasilnya 1,6 EI. Selanjutnya, menghitung faktor distribusi atau FD atau mu. Di sini ada FDDA, FDDE, FDEB, dan FDEB. Jadi per titik, kalau misalkan FDDA ya berarti KDA-nya dibagi dengan sigma K di titik D. Sama juga untuk FDDE berarti KDE dibagi dengan sigma K di titik D. Sedangkan di FDEB yaitu KEB dibagi dengan sigma K di titik E. Untuk FDED yaitu KED dibagi dengan sigma K di titik E, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah didapatkan semuanya, mulai dari faktor kekakuan dan faktor distribusi dan juga momen primer, maka kita sudah bisa menghitung tabel cross 1, yaitu akibat beban luar atau sama dengan portal tak bergoyang. Jadi kita masukkan saja faktor distribusinya mulai dari batang AD, DA, DC, DE, ED, EF, EB, dan BE, dan juga untuk momen primernya. Kemudian kita kalkulasikan seperti yang kemarin-kemarin, di sini akhirnya didapatkan suatu momen reaksinya. Momen reaksinya di batang AD yaitu minus 64,959, sedangkan di DA minus 129,918, di DC 600, DE minus 470,081, ED 491,036, EF minus 600, EB 108,964, di BE 54,482. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita menghitung portal akibat dari goyangan. Seperti pada gambar ini, diketahui bahwa akan ada perpindahan horizontal sebesar 100 km pangkat 3 per EI. Nah, di sini akibatnya balok DE-nya dia akan bergeser ke arah kanan sebesar delta, dan di kolomnya akan terjadi suatu momen yang searah jarum jam.
Nah, momen ini yang akan kita hitung sebagai momen primer dari akibat perpindahannya atau akibat dari goyangannya. Di sini ada momen primer dA akan sama dengan momen primer AD, yaitu sebesar 6 EI delta per L kuadrat, karena kita tahu bahwa strukturnya adalah tumpuannya jepit-jepit. Tinggal kita masukkan saja 6 dikalikan 3 EI, karena karena kekakuan di kolom AD-nya diketahui 3 EI, kemudian deltanya 100 per EI, per L kuadrat yaitu 5 kuadrat menghasilkan 72 kg meter. Di kolom BE juga sama, di sini akan ada momen primer BE sama dengan momen primer EB yaitu 6 EI delta per L kuadrat. Karena kekakuannya 2 EI, di sini tinggal kita masukkan 2 EI. Berarti 6 dikalikan 2 EI dikalikan 10 per EI dibagi dengan 5 kuadrat. Hasilnya adalah 48 kg. Nah, barulah kita masuk ke tabel cross yang kedua akibat dari goyangan. Untuk faktor distribusinya, di sini adalah satu nilai dari yang sudah kita cari di awal. Kemudian untuk yang momen primernya, ini kita masukkan yang sesuai dengan momen primer akibat dari goyangan. Setelah itu kita hitung atau kita kalkulasikan tabel cross ini juga masih sama persis caranya seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Jadi mulai dari momen distribusi, induksi, sampai dengan di sini kontrolnya dia di titik D dan di titik E harus ketemu 0. Nah, akhirnya didapatkan momen reaksi akibat dari goyangan. Untuk yang AD adalah minus 49,201, DA minus 26,401, di DC 0, DE 26,401, ED 24,319, EF 0, EB minus 24,319, dan BE minus 36,160. Nah, momen reaksi yang ada di tabel cross 2 ini sebenarnya ini belum nilai akhirnya karena dia masih dalam suatu konstanta K. Setelah kita hitung tabel cross 1 akibat dari beban luar atau portal tak bergoyang dan juga tabel cross 2 akibat dari goyangan, maka kita sampai pada tahap berikut ini. Kita harus mencari reaksi tumpuan di kolomnya, yaitu di sini ada yang A, reaksi akibat dari beban luar yang merupakan hasil dari tabel cross 1, dan yang di B di sini adalah reaksi akibat goyangan, yaitu akibat dari tabel cross yang kedua. Caranya sama seperti kalau kita mengerjakan free body. Jadi di sini kita gambarkan momen yang ada di titik A di sini yaitu minus 64,959 yang merupakan hasil dari tabel cross yang pertama. Jadi di sini juga sama, di titik D ada momen yang berlawanan arah jarum jam sebesar 129,918. Nah, akibat dari momen ini kita berikan suatu pasangan gaya yang akan menghasilkan ini. Ada HA1 yaitu 38,976. Nah, di kaki kolom yang BE juga sama, akibat dari momen yang didapatkan dari tabel cross 1 didapatkan HB1 yaitu 32,689 yang arahnya ke kanan. Nah, selanjutnya untuk yang di gambar B ini, momen-momen yang kita tuliskan di sini adalah momen yang didapatkan dari tabel cross yang kedua. Sehingga setelah kita hitung didapatkan nilai HA2 atau RHA2 ya, di sini besarnya 15,1204 arahnya ke kiri dan HB2 12,0958 arahnya juga ke kiri. Sehingga nilai dari reaksi tumpuan ini yang akan kita masukkan ke persamaan berikut ini. Sigma H sama dengan 0. Sigma FH di sini berarti jumlah beban luar yang arahnya horizontal. Karena di kedua kolomnya ini tidak ada beban luar arah horizontal, maka sigma FH-nya adalah 0. Kemudian di sini ada sigma RH1, yaitu total dari reaksi tumpuan arah horizontal yang ada di gambar A. Jadi di sini ada minus 38,976, di sini minus karena arahnya ke kiri. Kemudian plus 32,689 karena HB1 arahnya ke kanan. Kemudian di sini ditambah K dikalikan sigma RH2. Berarti kita tuliskan K dikalikan dengan
HA2-nya bernilai minus 15,1204 dan Hb2-nya bernilai minus 12,0958. Kita hitung, akhirnya kita dapatkan nilai dari konstanta K-nya, yaitu minus 0,231. Setelah nilai konstanta K-nya didapat, maka kita akan bisa menghitung momen ujung atau momen reaksi akhir pada struktur portalnya. Dengan menggunakan persamaan MI akhir sama dengan MI1 ditambah K dikalikan MI2. Di sini ada contoh perhitungan, misalkan saya ingin menghitung momen reaksi di AD, berarti momen reaksi AD1 ditambah K dikalikan momen reaksi AD2. Momen reaksi AD1 ini kita lihat dari hasil tabel cross yang pertama adalah minus 64,959. Kemudian ditambah dengan K-nya minus 0,231, kita kalikan dengan momen AD2 adalah hasil dari tabel cross yang kedua, yaitu minus 49,201. Sehingga hasil dari momen reaksi akhir di AD adalah minus 53,594 kg/meter. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih detailnya, saya buatkan tabel seperti ini, mulai dari batang AD, DA, DC, DE, ED, EF, EB, dan BE. Disinilah ada nilai momen reaksi akhirnya yang akan kita gunakan untuk mengerjakan free body struktur portal bergoyang. Selanjutnya, free body diagram ini kita hitung untuk mendapatkan suatu reaksi tumpuannya. Kalau kita tahu di soal yang di awal, tumpuan jepitnya ada di titik A dan juga di titik B, sehingga nanti kita akan menghitung reaksi yang ada di A dan B di sini. Ada RVA, RHA, dan MA, dan juga RVB, RHB, dan MB. Nah, kemudian di sini untuk menghasilkan gaya-gaya yang berwarna merah ini caranya sama seperti yang saya ajarkan kemarin. Jadi misalkan kita ambil salah satu contoh di balok DE, di sini menghasilkan suatu gaya 448,488, yaitu didapatkan akibat dari beban luarnya atau Q besarnya, kemudian ditambah dengan pasangan gaya akibat dari momen di DE, dan juga akibat pasangan gaya yang akibat dari momen di ED. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang ingin saya garis bawahi yaitu untuk transfer beban horizontal dari kolom ke balok. Kalau kita tahu di balok ini ada balok CD, DE, dan EF. Nah, untuk di balok CD dan EF, di ujungnya di sini kan tidak perlu atau tidak memerlukan suatu reaksi horizontal karena tidak ada tumpuan. Maka kita jalannya boleh dari kolom AD terlebih dahulu ataupun dari kolom BE. Nah, misalkan di sini kita kerjakan dari kolom AD dulu. Nah, di titik D pada kolomnya ada gaya ke arah kanan sebesar 35,927. Maka gaya ini akan kita transfer ke balok DE, bukan ke DC, karena di titik C tidak memerlukan suatu reaksi tumpuan horizontal. Berarti gaya yang ke kanan ini kita transfer ke balok DE menjadi ke arah kiri, yaitu sebesar 35,927. Kemudian sebenarnya jika di ujung D pada balok DE ini ada gaya ke kiri, maka di ujung E harusnya ada gaya ke kanan untuk mengimbangi gaya tersebut. Nah, gaya ini pun juga sebagai pengimbangan dari beban horizontal yang ada di kolom EB. Nah, di titik E ini kan ada gaya ke arah kiri sebesar 35,927. Maka sebenarnya kalau kita transfer ke balok ED, berarti kan di sini akan ada gaya ke arah kanan. Jadi nanti transfer beban horizontalnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini di titik D, ini kan sebenarnya ada gaya horizontal ke kanan dan ke kiri. Kalau kita jumlahkan, dia hasilnya akan
0. Di sini juga sama, di titik E ada gaya horizontal ke kiri dan ke kanan yang besarnya sama, berarti kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan 0. Dengan reaksi tumpang yang telah didapatkan, maka kita akan dapat menggambarkan bidang MDN seperti ini. Jadi, untuk caranya silakan dicoba sendiri seperti yang telah saya ajarkan. Terima kasih.